Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan, saya Arif Mustafa SPD, guru di UPTD SDN Wirogunan 1, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah guru mapel PJOK dan guru UKS. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini akan diberikan pengenalan tentang usaha kesehatan sekolah atau sering kita sebut dengan UKS. Selamat mengikuti. Apa itu usaha kesehatan sekolah? UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Mengapa perlu adanya UKS? 1. Anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. 2. Usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. 3. Sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. 4. Keadaan kesehatan anak sekolah akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. 5. Anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak yang menerapkan wajib belajar. 6. Pendidikan kesehatan melalui anak-anak sekolah sangat efektif untuk merubah perilaku dan membiasakan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, apa tujuan dari UKS? 1. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan khususnya adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup 1. Menurunkan angka kesakitan anak sekolah. 2. Meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental, maupun sosial. 3. Agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. 4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. 5. Meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Selanjutnya, siapa sasaran pelayanan UKS? Sasarannya adalah seluruh peserta didik dari tingkat pendidikan. Yang pertama, sekolah taman kanak-kanak. 2. Pendidikan dasar. 3. Pendidikan menengah. 4. Pendidikan agama. 5. Pendidikan kejuruan. 6. Adalah pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Untuk sekolah dasar, usaha kesehatan sekolah diprioritaskan pada kelas 1, 3, dan kelas 6 dengan alasan kelas 1 merupakan fase penyesuaian dalam lingkungan sekolah yang baru dan lepas dari pengawasan orang tua. Kemungkinan kontak dengan berbagai penyebab penyakit lebih besar karena ketidaktahuan dan ketidakmengertiannya tentang kesehatan. Di samping itu, kelas 1 adalah saat yang baik untuk diberikan imunisasi ulangan. Pada kelas 1 ini dilakukan penjaringan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan yang mungkin timbul sehingga mempermudah pengawasan untuk jenjang berikutnya. Kelas 3 untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan UKS di kelas 1 dan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam program pembinaan UKS. Pada kelas 6, dalam rangka mempersiapkan kesehatan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya,
sehingga memerlukan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan yang cukup. Selanjutnya, apa dan siapa sasaran pembinaan UKS? Sasaran pembinaan UKS adalah 1. Peserta didik, 2. Pembina UKS yang mencakup teknis dan non-teknis, yang ketiga adalah sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa ruang lingkup kegiatan UKS? Kegiatan utama usaha kesehatan sekolah disebut dengan trias UKS yang terdiri dari 1. Pendidikan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum sekolah. Untuk pelayanan kesehatan merupakan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas belajar dan prestasi belajar. Sedangkan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat merupakan gabungan antara upaya pendidikan dan upaya kesehatan untuk dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, trias UKS dalam ruang lingkup UKS merupakan perpaduan antara upaya pendidikan dengan upaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi UKS? Susunan tim pelaksana UKS adalah pembina dari unsur desa, yaitu kepala desa, ketua, yaitu dari unsur sekolah, sebagai pelaksananya adalah kepala sekolah, sekretaris 1 adalah guru UKS, sekretaris 2 adalah komite sekolah. Anggota yang pertama itu dari unsur komite, yaitu anggota komite. Yang kedua adalah dari unsur puskesmas. Yang ketiga dari unsur guru. Dan yang keempat adalah dari unsur dokter kecil. Apa saja contoh kegiatan UKS? Kegiatan UKS diantaranya 1. Penjaringan, 2. Bulan imunisasi anak sekolah atau sering kita sebut dengan BIAS. Yang ketiga, pembinaan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. 4. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Pelatihan dokter kecil. Dan yang keenam adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Demikian tadi pengenalan tentang UKS pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tetap jaga kesehatan dan biasakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam setiap aktivitas. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.